Al-Minah Husaniyah dengan Wasiyah Al-Matbuliyah, Al-Minah Husaniyah dengan Wasiyatul Mustafa ya. Itu enggak ada ya, udah enggak ada hubungannya sama sekali. Cuma pengarangnya satu. Pengarangnya itu Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Imam Sya'rani, atau Abil Mawahib Asy-Sya'rani julukannya beliau. Abil Mawahib Asy-Sya'rani, ulama ahli fikih seluruh mazhab. Bukan hanya ahli dalam mazhab Syafi'i, tapi 4 mazhab. Bahkan mazhab-mazhab yang lain di luar 4 mazhab. Al-faqih, ahli hadis, ahli fikih, ahli hadis, juga sufi beliau. Ulama ahli ilmu tasawuf, sufi, minal awliya, minal aqtab. Imam Abil Mawahib Asy-Sya'rani. Dalam kitab fikih beliau nyusun kitab fikih tapi diformulasikan atau dikolaborasi dengan ilmu tasawuf 4 mazhab. Beliau ngarang kitab Al-Mizanul Kubro atau disebut Mizan Sya'rani. Mizan Sya'rani atau Al-Mizanul Kubro, fikih 4 mazhab dikolaborasi dengan ilmu tasawuf. Jarang-jarang ulama yang bisa mengkolaborasikan antara fikih dan tasawuf itu jarang-jarang. Terus terang aja jarang-jarang. Kalau fikih murni pure, kalau tasawuf murni pure. Itu yang suka mengkolaborasikan itu seperti Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali. Dulunya seakan-akan fikih dengan tasawuf itu berseberangan, seakan-akan. Seperti kutub utara dengan kutub selatan, seakan-akan. Terus akhirnya Imam Ghazali itu yang bisa menggabungkan. Dalam kitab Bidatul Hidayah. Sebetulnya banyak, tapi artinya yang paling terkenal itu beliau, Imam Ghazali. Dalam kitab Bidatul Hidayah juga Ikhya Ulumuddin dan lain sebagainya. Lah Imam Sya'rani begitu kurang lebihnya. Beliau itu belajar ilmu fikih 30 tahun sama gurunya. Tuh. Ini kehebatan beliau ini hampir nggak bisa kita tiru. Keistimewaan beliau hampir nggak bisa kita tiru. Imam Abil Mawahib Asy 30 tahun ngaji sama gurunya Imam Qadil Qudat Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansori, pengarang kitab Fathul Wahab. Itu beliau Sultanul Ulama pada zamannya, atau Malikul Ulama, rajanya ulama dari Mesir. Sebabnya hari yang ngaji belum kan ngantuk. Sebabnya melek. Imam Abul Mawahib Asy-Sya'rani 30 tahun ngaji sama beliau fikih. Dalam bidang tasawufnya beliau ngaji sama gurunya Ali Al-Khawwas, Imam Ali Al-Khawwas. Gurunya buta huruf. Tadi Bapak semalam kan udah nerangin, gurunya buta. Tapi kalau nerangin agama, nerangin Quran, ulama aja heran. Ulama berdecak kagum. Ulama apa banding wong awam. Kalau nerangin hadisnya Rasulullah itu. Dah hadis dibaca terangin sama beliau Imam Ali Al-Khawwas, pada kagum semua. Karena ilmu beliau beda, ilmu dari sono langsung. Walamna min ladunna ilmu laduni itu ilmu laduni itu nggak bisa kita tiru, nggak bisa.
Muka-muka boleh ilmu laduni kan yang pojok kan. Tangan-tangan oleh ilmu laduni. Amin ya rabbal amin tadi. Tangan-tangan apal alfiyah. Makanya guru saya Mbah Maimun Zubair itu bilang ilmu laduni nggak ada ilmu laduni itu. Kanjeng Nabi belajar yang malaikat Jibril. Emangnya Rasulullah nggak ngaji? Rasulullah ngaji. Saya gurunya malaikat tuh. Nggak ada ilmu laduni. Kata beliau ya maksudnya ya tetap ngaji lah. Cuma pencapaiannya itu yang beda. Kira-kira orang menempuh itu sebulan 10 tahun, beliau paling menempuh ya sebulan. Sangat cepat atas bantuan Allah Subhanahu. Allamal insana ma lam ya'lam. Itu buah dari ibadah, buah dari ketakwaan. Qala ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kalian. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Itu buah dari ibadah, buah dari takwa, itu diberi ajaran, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu. Itulah ilmu laduni maksudnya. Bukan berarti mau ngaji laduni baik. Ya aku sih wong kemblur. Ya, emangnya kita ini lebih mulia dari Rasulullah, lebih hebat dari Rasulullah. Wong Kanjeng Nabi orang segitu hebatnya aja masih belah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum wal fiqhu bittafaqquh. Ilmu itu hanya bisa didapat dengan dipelajari, kata Rasulullah. Shadaqa Rasulullah, benar Rasulullah, nggak bohong. Tuh. Tapi ini anehnya, ini karomah beliau Imam Ali Al-Khawas, gurunya Imam Asy'ari, buta huruf. Tapi ilmunya Masya Allah melebihi ulama ilmunya. Melebihi ulama yang menulis ilmu 30 tahun ilmunya. Ya sekarang sih nggak ada orang begitu, itu nggak ada. Beliau kan orang pilihan Allah Subhanahu. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mulane ari wali ya pasti alim. Ana wali je blow on. Wali apa? Wali blow on. Meskipun buta huruf, tapi alim loh, pinter. Cuma nggak bisa baca aja. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi buta huruf, tapi akal beliau, kecerdasan beliau itu super jenius. Ilmunya luar biasa, transendental. Ilmunya itu bukan hanya ilmu dunia, lintas dunia, dunia akhirat. Tuh, jadi sebenarnya nggak ada hubungan antara kita bahwa itu. Imam Sya'rani menyarahi atau memberi penjelasan kitab gurunya yaitu Imam Ali Al-Khawas, di mana Imam Ali Al-Khawas itu merekam perkataan gurunya Syekh Sayyidi Ibrahim Al-Matsbuli yang semalam Bapak ceritain tuh, kisah buaya tuh, tahu? Coba kamu di Kalimantan sana, dicoba. Kalimantan kan banyak buaya tuh. Sudah kemana? Kon baris buaya itu bensin, dicaplok sih tuh. Imam Ibrahim Sayyidi Ibrahim Al-Matsbuli punya murid Sayyidi Ali Al-Khawas. Sayyidi Ali Al-Khawas punya murid tadi Imam Abdul Wahab Asy'ari.
Dan beliau juga muridnya Imam Zakaria Al-Ansari yang punya kitab Fathul Wahab. Kenal Fathul Wahab? Fathul Wahab itu S3-nya fikih. Oh, telung fathul, 3 fathul. Kalau bisa menguasai 3 fathul, profesor. Paham? Siji Fathul Qorib S1, nomor loro Fathul Mu'in S2, kaping 3 Fathul Wahab S3. Ditambah siji mana Fathul Izar Esteller. Fathul Izar Esteller. Telung Fathul, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Profesor. Menguasai Fathul Qoribnya aja udah wis. Gini. Apa kalau begini apa namanya? Hah? Tom, mungkin. Bukan begini tapi begini. Fathul Qorib dikuasai gini. Fathul Mu'in tambah jempol 2 lagi. Jempol kakinya juga sudah. Fathul Wahab yusharu ilaihi bil banan. Itu fikih. Ya. Kalau ilmu tasawuf ini yang mau kita pelajari itu lubbul ulum. Lubbul ulum. Apa? Intisarinya juga dalemannya juga kornya ilmu agama. Lubbul ulum ad-diniyah atau lubbul ilmi ad-dini, kornya intinya ilmu lub. Apa itu lub itu? Hatinya ilmu agama itu apa? Dalemannya itu tasawuf, itu ilmu tasawuf. Makanya nggak boleh sembarangan bilang bicara tasawuf itu hati-hati. Ada sekarang PDW. Sebagaimana bicara fikih juga hati-hati. Bapak pernah baca fatwa begini, lucu fatwa mufti besar Saudi Arabia. Jamaah berdua itu hukumnya tidak sah. Sebab aqallul jam'i salas. Katanya begitu. Nahu kok. Itu kan ilmu nahu, ya enggak? Kok nahu ngurusi fikih gimana? Aduh. Remo. Coba nih begini Bu. Fatwa itu lu bayangin sendiri nih. Fatwa sama anak-anak kok diketawain. Padahal seluruh mazhab bilang jamak, mazhab apalagi mazhab kita, mazhab Syafi'i, berjamaah 2 orang itu sah jamaahnya dan dapat fadilah keutamaannya jamaah. Dia bilang enggak sah, minimal 3 orang katanya, sebab aqallul jam'i salas. Ya, itu si jamaah mudzakkar salim namanya, bukan jamaah, bukan. Jamaah mudzakkar salim, jamaah muannas salim apa dia? Ini si fikih. Gak ada hubungannya itu, jaka sembung itu. Padahal ada dalam hadis sahih. Itu keterangannya itu bahwa jamaah berdua itu sah. Sahih hadis. Jamaah berdua itu sah. Itu menyalahin nas hadis, lupa bagaimana dia aneh. Katanya alus sunnah. Ada hadis sahih ditinggu hadis. Omdo. Biarin, biar dengar, biar kupingnya panas bapak ngomong begitu. Paham? Makanya hati-hati dalam urusan ilmu itu hati. Kalau sudah ada nas nggak boleh, kan ulama usul fikih sepakat. Apabila ada nas hadis, Quran atau hadis, nggak boleh main kias-kiasan, nggak boleh. Buat apa kias-kiasan? Kias itu dipakai kalau di sana tidak ada nas, baik di Quran maupun
hadis. Kalau ada mansus, ada nas, haram pakai kias tuh. Bukan hanya nggak boleh, haram. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, khamr, arak itu haram. Innamal khamru wal maisru wal azlamu wal ansab rizqum min amalis fajtanibu, kan begitu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Haram khamr. Lalu kamu nggak boleh. Bagaimana hukumnya khamr, arak? Ntar saya kias dulu dengan apa ya? Pakai apa kiasnya? Nggak boleh, haram, sebab sudah ada apa? Nas. Kalau nasnya nggak ada, bolehlah pakai kias. Itu jalan terakhir. Lah ini aqlul jam'i salas, apaan itu? Kiasnya pakai nahu lagi. Fikih kok dikias pakai nahu. Otak. Lah ya kalau begini. Ini ahli ilmu sepakat begini ya. Ahli ilmu ini sepakat. Ahli ilmu sepakat. Enggak ilmu apa, apalagi ilmu fikih. Ilmu apapun. Mengukur sesuatu itu harus sesuai dengan ukurannya. Fikih ukurannya pakai apa? Ya ilmu usul fikih ukurannya. Ilmu biologi ukurannya pakai apa? Ya ada itu hipotesa. Ada ini. Ilmu kimia, ya diukurnya jangan pakai usul fikih. Murad marid ntar. Ilmu konstruksi bangunan. Ilmu apa itu namanya itu? Arsitektur, ya. Masa diukurnya pakai faraid? Itu salah. Lah ini kok fikih diukurnya pakai nahu. Astagfirullah. Suwangku kapak kayak kodon itu. Tuh dari panutan dong kayak kodon. Aqlul jam'i salah. Jamaah berdua nggak sah, itu alasannya itu, ya. Ukurannya jamaah mudzakkar salim dengan jamaah muannas salim. Kok isim tasniyah sih deh. Sorry, loros isim tasniyah. Wong fikih kok dalil jurmiyah. Ya memang kadang-kadang ada yang pas. Ada yang pas. Nahu sorof dengan fikih itu memang kadang-kadang ada yang, tapi katakan itu bukan ukurannya, itu bukan barometernya, bukan. Contoh, al-musaghar la yusaghar. Tasghir itu nggak bisa ditashghirkan lagi. Kalau udah ditashghirin nggak bisa tashghir tuh. Hirratun kucing, hurairah kucing cilik, nggak bisa ditashghirin lagi. Kalau udah diperkecil nggak bisa diperkecil lagi. Kucing hirratun kucing gede, hurairah kucing cilik. Kucing cilik pisan apa maning? Ya langka bos. Nggak ada, udah itu bahasanya segitu mentok. Itu kaidah nahwu bisa masuk ke kaidah fiqh. Tapi aghlabiyah itu enggak semuanya. Kaidah aghlabiyah, Bang. Kalau udah dikosor, nggak boleh dikosor lagi. Lu sholat subuh kok dikosor, habis dong. Jadi musafir sholat subuh, kosor bersembahyang situ, nggak sholat. Kadang-kadang pas itu begitu, kadang-kadang pas. Tapi itu bukan ukurannya. Paham ya? Bisa dipaham ya? Mafhum ya? Gitu, jadi hati-hati fatwa itu. Ada lagi di Timur Tengah, mufti ulama besar fatwa begini. Bagaimana hukumnya
seorang perempuan mandi di laut? Begitu. Jawabnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala. Terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa seorang wanita mandi di laut itu hukumnya haram. Sebab laut itu laki-laki, al-bahru, dan dianya perempuan. Bilangnya begitu. Dan tentu perempuan tidak boleh nempel sama laki-laki yang bukan mahramnya, katanya begitu. Fatwa apaan kayak gitu? Al-bahru muzakkar, katanya begitu. Lagi-lagi jurmiyah dalilnya itu. Aneh. Ilmu aneh itu. Dan semacam itu banyak itu. Semacam itu banyak. Harus Syekhul Islamnya fatwa begini, Timur Tengah nih. Barang siapa yang berpendapat bahwa matahari itu berputar, bumi itu berputar mengelilingi matahari, seharusnya dia berkeyakinan mataharilah yang mengelilingi apa? Bumi, kata dia. Tapi barang siapa yang berpendapat bahwa bumi mengelilingi matahari, maka kafir dia, murtad. Kalau murtad, kalau nggak tobat, ya udah dipenggal kepalanya. Itu fatwanya begitu. Fatwa yang membahayakan. Kalau menurut ilmu alam begitu ya. Ya. Ilmu alam begitu. Bumi mengelilingi apa? Matahari itu. Ya. Menurut ilmu pasti itu, ilmu alam itu. Pakai dalil segala itu. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Zalika taqdirul aziz. Padahal bukan salah Qur'annya, tapi salah memahami Qur'annya dia. Memang asyamsu, matahari itu bergerak. Enggak diam aja. Siapa bilang matahari diam tuh? Tapi li mustaqarril laha. Matahari itu bergerak pada orbitnya. Bumi pun bergerak pada orbitnya, yaitu mengitari matahari bergerak pada orbitnya, mengitari semesta yang lain, falak yang lain. Pemahamannya yang salah, bukan Qurannya yang salah. Sampai fatwa kayak gitu. Dan macam-macam itu, yang lucu-lucu itu banyak fatwanya. Harusnya dibuat buku tuh, fatwa-fatwa lucu. Nanti bisa jadi buku itu, buku humor nanti ya. Anekdot fatwa. Tuh, jadi mudah-mudahan barokahnya bulan puasa ini kita baca kitab ini jadi bermanfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jadi yang atas itu kitab hadisnya Rasulullah tapi tanpa sanad. Beliau ahli, bukannya beliau enggak ngerti hadis, beliau sangat ahli hadis. Abdul Wahab Syaroni, tapi untuk mempersingkat, mempermudah dan mempersingkat. Khusus hadisnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali dengan dinamain Wasiatul Mustafa. Tadinya Bapak enggak mau baca tuh. Tapi akhirnya Bapak mau baca semua, baik atas maupun bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang atas dulu, biasa baca yang atas dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sekabehane puji kulillahi kemuliaan Allah rabbil alamin kang mengerane alam kabeh. Wassalatu tambah muga tambah rahmat ta'zim wassalamu lan tambah keselamatan iku ala sayyidina. Moga tetap ingat Gusti kita Muhammadin Nabi Muhammad wa ala alihi lan ingat keluarga Kanjeng Nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wasallim lan mugia paring keselamatan sapa tuwa
Baca wassalam boleh, wassalam boleh. Wassalamualaikum muga-muga paring keselamatan sapa Allah. Wa ba'du lan dalam sawise bismillah alhamdulillah salatu wassalam. Fa hadhi mangkautawi iki risalah kang tumekang dalam hati iku wasiatul Mustafa, wasiat Kanjeng Nabi kang terpilih, al Mustafa kang terpilih alaihi salatu wassalam. Iku muga tetep ngatasi al Mustafa as-salatu ta tambah rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan li Ali ibn Abi Thalib maring Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Karoma muga-muga mulyake sapa Allah insyaallah wajahu ing peraupane Sayyidina Ali. Memang Sayyidina Ali itu punya ciri khas sebutan sendiri itu. Taraddinya itu. Pakai radhiyallahu anhu enggak apa-apa. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu enggak apa-apa. Pakai karramallahu wajah enggak apa-apa. Itu ciri khas beliau, khususiyah keistimewaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata ulama karena beliau sejak kecil itu sudah Islam. Sebelum balik sudah Islam, enggak pernah merasakan apa itu ya, kemusyrikan, kejahilian. Sebetulnya taraddi sendiri itu ya bid'ah. Kalian bilang radhiyallahu anhu itu bid'ah sebetulnya. Apalagi karramallahu wajah, wah bid'ah murakkabah. Tapi itulah yang diamalkan para ulama itu. Maka siapapun akhirnya begitu, sama sahabat itu radhiyallahu anhu. Artinya waktu zamannya Rasulullah enggak ada nyebut orang sahabat radhiyallahu anhu, itu enggak ada. Mungkin zaman tabi'in juga enggak semua. Ya. Memang adabnya, etikanya kalau ada disebut nama sahabat kita membaca taraddi radhiyallahu anhu. Juga para ulama, bukan hanya para sahabat, ulama juga. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, juga wali, aulia, para wali. Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, Sayyidi Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Tuh, itu qaddasallahu sirrahul aziz, begitu. Itu budayanya ulama-ulama sufi, itu qaddasallahu sirrahul aziz. Kemarin Bapak baca di Facebook fatwanya, fatwa dari Timur Tengah juga, nggak boleh katanya. Bilang qaddasallahu sirrahu nggak boleh katanya. Bilangnya begitu. Sama mungkin sama kayak perempuan tadi nggak boleh mandi di laut, begitu modelnya. Sebabnya laut lanang sirewadon, bukan balik-balik kue pakai tespek positif. Aduh, masya Allah. Fahadi wasiatul Mustafa alaihi salatu wassalam dari Ibn Abi Thalib karamallahu wajah. Qala ngendika sapa Sayyidina Ali, da'ani ngundang ni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut nama Rasulullah ya sunnah membaca sallallahu alaihi, dan tidak satu dua orang, banyak ulama yang mengatakan wajib. Bab kata Rasulullah, abkhalun nas, orang yang paling pelit itu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang paling pelit kata Rasulullah itu orang yang namaku disebutkan tapi dia enggak bersolawat kepada. Ketika disebut nama Rasulullah kemudian kita baca selawat supaya kita tidak menjadi orang yang apalagi kok nama Nabi Muhammad dihina, dicaci maki, subhanallah, itu orang dapat laknat itu.
Nauzubillah tsumma nauzubillah. Laknat itu di akhirat. Kalau seharusnya nama Nabi disebut, kita ucapkan sholawat dengan rasa cinta. Fakhalautu ma'ahu, fakhalautu maka persepen sapa Yusuf ma'ahu sartana Rasulillah fi manzilihi, persepen sapa kaula, aku berdua aja teh, khalautu ma'ahu, aku berdua bersama Rasulullah, ma'ahu sartana Rasulillah fi manzilihi, ing dalam umai Kanjeng Nabi, ing dalam daleme Kanjeng Nabi, aku berdua dengan Rasulullah di dalam beliau, dan beliau memberi wasiat seperti ini. Faqala li, maka ngendika sapa Rasulullah li maring ingsun, ya Ali, he Ali. Kalau Sayyidina Ali itu meskipun itu anak paman, tapi seperti anak sendiri sama Rasulullah. Selalu ikut Rasulullah kemana-mana, kayak anak sendiri. Ya Ali, sebab diasuh sama Rasulullah, beliau diasuh sama Rasulullah, diasuh, bukan hanya diasuh tapi juga apa ya, diberi segalanya, diberi makan, pakaian, dididik, terus diberi ilmu, dikasih anaknya Sayyidah Fatimah Al-Batul, ya Masya Allah, lengkap. Oleh apa semua Sayyidina Ali karamallahu, oleh apa semua, oleh ilmu oleh apa, oleh anaknya gede. Yang pinter sih Sayyidina Ali, sih ngelamun aja ngelamun. Sayyidina Ali pinter sebab ya, anak Madinatul Ilmi wa aliyun babuha. Sayyidina Ali itu bukan hanya jenius, super jenius, tapi beliau itu sangat pemberani. Sangat pemberani, bukan pemberani tapi sangat pemberani. Katakan Sayyidina Umar bin Khattab yang begitu berani luar biasa, itu takut sama Sayyidina Ali. Sama Sayyidina Ali itu takut, Sayyidina Umar itu. Ya mungkin takutnya karena segan ya, menghormati beliau atau gimana lah, mungkin itu atau gimana. Tapi memang luar biasa Sayyidina Ali itu, haibah, wibawanya juga keberaniannya luar biasa. Pedangnya aja Dzulfaqar, beliau diberi pedang Dzulfaqar sama siapa? Rasulullah SAW. Jadi pedangnya dia buat Ali, pedang Dzulfaqar. Jadi wong Melayu wong Indonesia Zulfikar. Sebenarnya wong dari wong Zulfikar. Wes tekan ning Derbayu, tekan ning Subang ganti Zulfiki. Ya Zulfiki ya. Iya mana Zulfikar sudah dari Zulfiki. Anda boleh baca. Zulfiki. Dzulfaqar itu kata para ulama, beratnya pedang Dzulfaqar itu 80 kilo kurang lebih. Pedang beratnya 80 kilo. Ditenteng sama Sayyidina Ali, dibuat main-main gini, diuter-uterin 80 kilo. Ada ulama yang meneliti itu berapa berat pedang Dzulfaqar, sekian mud secara sistematis 80 kilo lebih, hampir sekintal berat. Pantesan aja itu orang musuh itu pakai baju perang ya, ini pakai helmet nih, pakai khuzah, kata orang Arabnya khuzah, ini helm perang nih yang dari besi, apa itu namanya, pakai baju kerah yang tebal, dibabat sama Sayyidina Ali dari atas ke bawah, belah dua itu orang itu pakai Dzulfaqar, dari kepala sampai selangkangan, jadi lorong.
Itu begitu Sayyidina Ali. Maka pada takut. Kayak model Sayyidina Hamzah aja. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu 1-2 dengan Sayyidina Hamzah itu. 11-12. Sayyidina Hamzah itu kalau di peperangan nggak ada musuh yang berani dekat. Jadi kalau beliau di pertempuran, kanan kiri naik kuda putih. Itu musuhnya nyingkir semua, nggak ada yang berani dekat, satu pun nggak ada yang berani. Sama Sayyidina Hamzah itu. Sayyidina Ali kurang lebih begitu. Waktu beliau di perang Uhud, Sayyidina Hamzah itu ditombak sama Wahsy. Karena Wahsy itu hanya ditugasin bidik Sayyidina Hamzah bin Abdul Thalib. Tugasin, kalau kamu bisa bidik dan membunuh dia, kamu merdeka. Kasih uang begini, kasih apa, segala itu. Udah, tugasnya cuma itu aja. Seminggu siap persiapan. Setelah kena Sayyidina Hamzahnya, udah. Keluar dari pertempuran, udah. Nggak pernah. Merdeka dia, Wahsy. Dan yang namanya Wahsy itu budak yang asalnya dari Ethiopia itu, Habasyah, ahli nombak. Dia itu paling ahli dalam nombak. Kalau nombak gak pernah meleset, belum pernah meleset, selalu kena. Dan membidik Sayyidina Hamzah itu lama dari awal itu, di balik ngumpet di balik batu, bukan berhadapan, bukan. Gak berani berhadapan dia, ngumpet di balik batu, ngumpet dulu. Dari belakang, cus. Itu dari bawah itu nembus sampai ke atas sini. Pedangnya nembus sampai ke atas sini. Pedangnya apa? Tombaknya, Wahsy. Dia belum pernah meleset kalau bidik. Paling ahli itu, makanya dipilih lah Wahsy. Hadiahnya juga Masya Allah, kalau sekarang mungkin miliaran ya. Udah merdeka, kasih duit, kasih apa, udah. Wahsy. Itu Sayyidina Hamzah sudah dibidik begitu, tombak nancep dari bawah ke atas sampai di bawah leher, masih membunuh 10 orang. Jadi belum nggak jatuh dari kuda, enggak, masih membunuh 10 orang. Udah dibidik begitu, tombak dari sini, darah bercucuran. Kalau saja Wahsy itu tidak mendidik beliau radhiyallahu anhu, ceritanya lain. Perang Badar aja menang, lah perang Uhud lebih banyak orangnya. Wah, udah habis udah. Ceritanya lain ceritanya itu. Perang Badar umat Islam 313. Mereka lebih dari 1000 orang. Persenjataannya lengkap, perbekalannya lengkap, duitnya lengkap. Lah Uhud umat Islamnya lebih banyak dibanding perang Badar itu. Strateginya luar biasa, tapi karena enggak nurut sama Rasulullah ya begitulah. Akibat di Jabalur Rumat tuh, Ar-Rumat, Romin Rumat, para pemanah enggak nuruti anjuran Kanjeng Rasulullah, begitu. Kocar-kacir. Itu waktu itu komandan perang Uhudnya itu Khalid bin Walid. Komandannya mereka orang musyrik, orang kafir Mekah, Khalid bin Walid, Mas. Strateginya itu. Tapi setelah itu beliau Islam. Ada hikmahnya itu. Ganasnya Khalid bin Walid. Luar biasa. Sayyidina Ali itu kurang lebih enggak jauh berbeda dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya beliau. Ya Aliyun. Jadi Sayyidina Hamzah itu pamannya Rasulullah, beda ibu ya. Paman beda ibu ya. Dengan Sayyid Abdullah itu.
Ya Aliyu he Ali anta utawi sira minni saking isud iku bimban silati Haruna kelawan kaya kedudukannya Nabi Harun min Musa saking Nabi Musa alaihissalam saking Nabi Musa alaihissalam. Ini bang kalau enggak pakai alat itu bisa ya langsung aja bisa apa enggak? Iya ada, gak usah pakai alat itu lagi aja, bikin repot aja, langsung aja. Langsung di itunya di sound systemnya itu. Gak usah pakai kayak disko-diskoan begitu apa itu. Kayak mau konser aja. Antau ta siram ini sengesun iku beban silati Haruna kelawan kaya kedudukannya Nabi Harun min Musa sang Nabi Musa alaihissalam. Engkau seperti Harun dengan Nabi Musa, kakak adik. Rasulullah. Persis kedudukannya begitu. Ghairu annahu la nabiyya ba'di. Ghairu annahu sa'liyana sunak lakuan ikula nabiyya orang nabi ku tetap ba'di dalam sawise isun. Namun saja enggak ada nabi setelahku. La nabiyya ba'di. Maka beliau khatamul anbiya wal mursalin. Inni usikal yauma inni sunaisun iku usika awe wasiat sepe suning sira al yauma yang dalam dina iki biwasiatin kelawan wasiat. Wasiat itu ya nasihat lah, wakasan kelawan wakasan, wakas nasihat yang enggak boleh dilupa itu wasiat. In anta laman utai sira iku hafiztaha apal sapa sira ha ing wasiat istamaka urip sapa sira hamidan hale wong kang pinuji. Hamidan hale wong kang terpuji. Kalau kau menjaganya, bukan sekedar hafal, kau menjaganya wasiat itu, kau akan hidup terpuji dan mati syahid. Wa mutalan mati sapa sira mo sapa sira syahidan hale mati syahid. Wa ba'atsaka Allah wa ba'atsaka lan ngutus ka ing sira sepuluh yaumal kiamati ing dalam dina kiamat faqihan hale wong kang ahli agama, faqihan hale wong kang ngerti agama, faqih ahli fikih ya maksud wong kang ngerti agama, alim bantu wong kang alim. Itu jaminannya Rasulullah begitu. Kalau kau menjaganya wasiat ini, Allah akan membangkitkanmu nanti kelak hari kiamat sebagai orang yang faqih dan alim. Ya Aliyu he Ali, man akalal halala sofa dinuhu wa raqqa qalbuhu wa lam yakun li da'watihi hijab. Man utai sepenuh man itu ya, bukan min. Man itu. Man utai sepenuh wak lalas wapan. Man utai sepenuh akala mangan sepeman al halal ing perkara halal, barang halal. Barang siapa yang memakan harta halal, makan harta yang halal, amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah, makan yang halal-halal. Sofa maka bening, sofa maka bersih, bening. Apa dinuhu agama, agamanya bersih, agamanya bagus. Itu sebab makan yang halal. Maksudnya dinuhu ay qalbuhu, hatinya. Ya. Karena agama itu enggak mungkin diamalkan tanpa hati yang baik. Maksudnya agama Islam maksudnya. Kalau bertanya agama apa Pak? Emang di sini kursus agama apaan? Waraqqa qalbuhu waraqalan alus apa qalbuhu atiman. Hatinya halus selembut sutra. Halus lembut peka. Maksudnya halus itu apa? Peka. Waraqalan alus peka apa qalbuhu atiman.
hatinya halus, peka, kasihan sama orang yang membutuhkan dan lain sebagainya, itu disebabkan makan halal. Walam yakun lan orana iku li da'watihi kaduwe pendungai simat apa hijabun aling-aling, apa hijabun apa aling-aling, dan doanya tidak terhalangi oleh apapun. Artinya doanya dia nembus langit pitu, diaturakan datang Gusti Allah, qabul mustajab, disebabkan makan yang halal. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Angel perkara halal ku zaman sekarang cari halal ya, cari yang haramnya aja susah. Ada bilang begitu ya, ada yang bilang begitu. Zaman sekarang cari yang haram aja susah, gimana yang halal katanya. Itulah cobaan zaman akhir itu begitu ya. Ya Ali, he Ali, ana wong korupsi 500 miliar. Ini baru-baru ini lagi viral nih. Dengar gak? Kalian dengar tahu? Cicing wae. Korupsi 500 miliar. Duitnya dijaluk, hari korupsi ku dosa tak beli. Ya bangkanannya dosa, dijaluk dosanya beloleh. Priben kang beli dosa, kang dosa be beloleh, dosa be dijaluki beloleh. Pemandangan jarannya ya. Ya Ali, he Ali, man ute sapane wong saking bedite wong. Saking bedite wong dosanya dijaluk beloh. Auzubillahi min dzalik. Ya Ali, he Ali, man ute supaya ku akala mangan sapa man asyubuhati ing pira-pira subhat. Subhat itu artinya samar-samar, remang-remang, dibilang haram enggak, dibilang halal enggak, kayak apa kibus. Pakai mikroskop nggak kelihatan. Kalau daging babi kan udah kelihatan tuh babinya berdiri tuh. Babinya kelihatan, ini begitu. Bangkai kelihatan. Ini di mikroskop ini halal bukan, haram bukan. Syubhat. Akala mangan sapa wong asyubuhati ing pira-pira kesamaran. Subhat istabaha maka dadi serupa alaihi ngatese man apa dinuhu agama man. Ya ikulah mengkono. Karena orang banyak makan harta subhat, panganannya kurang halal, oleh sogokan sing kana kene gawe fatwa sakarepe dewek. Jamaah muannas salim, jamaah muzakkar salim, mau ke bapak neraka paham ya? Kok akibat makanannya nggak bener tuh orang-orang kayak gitu tuh. Perempuan mandi di laut haram hukumnya. Alasannya apa? Sebabnya lautnya muzakkar. Kang adusnya mau wadon. Kok akibat dari itu? Keluarga duit subhat. Paham? Jadi makanya istabah alaihi dinu, istabah maka jadi samar, jadi serupa. Alaihi ngatasi mana po dinuhu agameman. Wa azlamalan dadi petang, dadi gelap, apa qalbuhu atiman. Wa azlamalan dadi petang, apa qalbuhu atiman. Wa man tasma'i ku akala mangan sepaman al haram yang perkara haram, mata maka mati apa qalbuhu atiman. Naudzubillah. Bahkan orang yang makan harta haram hatinya mati. Hatinya mati itu apa? Mati rasa hatinya itu. Gak ada rasa belas kasih sayang sama orang, main keperuk aja tendang kepala orang, ditendang dikiranya bola voli. Kayak bal-balan apa? Udah sewong ditendangi pak-pak sampai itu karena makan haram. Hatinya mati, nggak punya rasa belas kasih
Kalau nggak pula rasa belas kasihan, apapun dia lakukan nantinya. Kepala orang dianggap bola, nggak punya rasa belas kasihan, nggak peka hatinya itu. Masya Allah, naudzubillah. Itu di dunia ini mana penjahat, orang-orang lalim, zolim, penjahat perang dan lain sebagainya, orang yang rusak negara orang lain, jajah orang lain. Kue wetenge isi haram kabeh sih aku sebab itu. Makanya hatinya enggak punya rasa belas kasihan sama orang. Mau bunuh orang enak, nyembelih orang enak, ngebom orang enak, musnahin manusia, genosida, enggak peduli dia. Makanya naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari makanan haram. Amin ya rabbal. Jauhkan. Ada bulan puasa sih, halal baik haram gitu. Ya, tempe kamu beli duitnya halal, tempe nih, atau tahu ya, beli bakso duitnya halal, baksonya halal, bangannya awan jadi haram. Halalnya be haram, apa maning haramnya wis kuadrat. Barang bulan puasa wan-wan maning warteg, mangane batang bari daging babi misalnya, ya wis sembuh pripet. Bulan puasa siang hari batalin puasa, minumnya air comberan. Air comberan yang najis maksud Bapak. Saya ember diinum kabeh. Wah ya sembuh pripet gua. Wong ada bulan puasa kue halal lebih haram, pisang Ambon. Aduh enak kepor. Bapak paling senang sama pisang. Pisang raja, pisang Ambon, pisang apuy, pisang meneng, pisang raja Palembang. Terus pisang goreng kebul-kebul, di sininya teh manis. Ada teh sepet juga yang panasan kumut-kumut pagi-pagi, sambil dengerin TikTok, ngerokok, dan TikTok, seruput, masya Allah, halalan thayyibah. Tapi bulan puasa jadi haram nanti menurut. Makanya yang halal jadi haram cukup bentar aja, 30 hari aja, jangan sampai setahun. Kita ini kan manusia yang kok jadi malaikat gue. Kita jadi malaikat setahun, sebulan aja cukup. Selamanya jadi malaikat nanti. Cukup Allah minta 30 hari aja. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Kenapa Allah milih bulan Ramadan, bulan puasa? Karena itu turunnya Al-Qur'an untuk memuliakan Al-Qur'an. Semua mulia Al-Qur'an kuna bulan Ramadan. Masya Allah. Wa man akalal harama ma taqalbuhu wa khafalan enteng apa dinuhu agama eman. Agama enteng enggak berarti. Wa dhaifalan lemah apa yakinuhu keyakinan simbat. Beliantem. Wa dhaifalan lemah apa yakinuhu keyakinan simbat. Wa hajaballahu da'watahu wa hajabalan nutupi sapa Allah Gusti Allah. Ngaling-ngalingi supaya Allah dakwatahu ing pendungae simpan. Di belakang dengar ya? Dengar. Wa qallat lan kidik, wa qallat lan kidik. Masih bunyi kok. Wa qallat lan kidik apa ibadatuhu ibadah simpan.
Ini bagus ini. Masya Allah, buat pekeling tazkirah buat kita. Ini hadis ini nih. Bukan hanya itu, buat ceramah juga bagus. Buat pengajian. Baru sila ngaji dengan pada bupati, camat kiye kang seru. Sebab kupingnya bungeng enggak ya. Ya Ali, man akala syubuhat istaba alaihi dinuhu. Bacain aja dengan artinya. Wa azlama qalbuhu, gelap hatinya. Wa man akala al-harama mata qalbuhu. Wa khaffa dinuhu wa dha'afa yaqinuhu. Wa hajaballahu da'watahu wa qallat ibadatuhu. Ya Ali, he Ali, idza ghadiba, nalikane marah, nalikane bendu marah, bendu kemarah. Sapa Allah Gusti Allah ala ahadin ing atase wong suci. Razaqahu, mangka paring rezeki sapa Allah ing ahad, malan ing harta haraman ka haram. Kalau Allah marah sama seseorang, maka Allah akan memberikan rezeki dia harta yang haram. Masya Allah. Orang yang dapat harta yang haram berarti dia dibenci, dimarah, dibenduin Gusti. Allah marah sama dia. Tandai bakal naudzubillah. Aja dianggap rezeki anak soleh. Duitnya uang dia ada mengkon. Rezeki anak soleh. Kalau Allah membenci seseorang, maka Allah memberinya rezeki yang haram. Naudzubillah. Tanda-tanda mengkodok. Malan ing harta haraman ka haram. Fa idza stadda, maka nalikane dadi banget apa ghadabuhu. Apa ghadabuhu bae domah benduwe Gusti Allah, mare Gusti Allah. Alaihi ngatasi ahad, wakala mangka makilake. Wakala maka masrahakan sapa Allah bihi kelawan wakala maka makilakan sapa Gusti Allah bihi kelawan si ahad syaitanan ing syaitan. Yubariku lahu, yubariku kang berkahi apa setan. Yubariku kang berkahi apa setan lahu maring lahu kadua si ahad fihing dalam mal. Wa yusakhihu lan benerakan apa setan. Wa yusakhihu lan benerakan apa setan hu ing mal, hu ing ahad. Wa yushghiluhu bid dunya anid din. Wa yushghiluhu lan nyibukakan sapa Allahu ing man, gawe kedungkul sapa Allahu ing man. Nyibukakan sapa Allahu ing man bid dunya kelawan dunya anid dini saking urusan agama. Ya Allah, ya Rabb. Kalau Allah Subhanahu wa taala membenci seorang, Allah sibukkan dia dengan urusan dunia dan melupakan urusan agama. Agama kelalen. Dunia baik, awan bengesuk sore terus, muter terus. Kayak molen. Bidunya kelawan dunia anid dini sang agama. Wa yusahilu lan gampangaken sapa Allah lahu kadesi ahad umuru dunyahu ing pira-pira perkara dunia si ahad. Ngoyo dalam urusan don tandai wong kang dibenci Gusti Allah, naudzubillah. Jangan sampai kamu ngoyo urusan dunia sampai lupa urusan agama. Ngejar-ngejar urusan dunia sampai melupakan urusan agama. Ya Allah, jangan sampai ya Allah begitu. Wa yusahilu lan gampangaken sapa Allah lahu maring ahad kadua ahad umur dunyahu ing pira-pira perkara dunia si ahad. Wa yaqulu lan nuling ucap tar dulu, ini bukan Gusti Allah ke. Artinya setan yang dipasrai oleh Allah sama dia. Tan mana tan? Tan kah bocah manakah? Gusti Allah sangat benci sama dia, dijauhkan dari rahmatnya. Sama setan. Usman manakah? Kayak kakak.
Serok mana serok pada. Begitu. Maka wakala bihi syaitanan yubariku lahu fi wa yusakhihu. Setan baelah, failelah. Wa yusghiluhu lan gawe kedongkol apa setan hu ing wong ahad bidunya kalawan dunya anid dini adoh saking agama. Wa yusahilun gampangaken apa setan lahu kadue si wong umur dunyahu ing pira-pira perkara dunia sibat. Wa yaqululan ngucap apa apa setan Allahu Ghafurur Rahim. Wis bagian korupsi bela apa. Udah jangan banyak-banyak, dikit aja korupsinya. 10 miliar. Ntar nanti kalau udah gampang nambah lagi. Wis ntar kalau udah 500 miliar tobat. Allahu Ghafurur Rahim. Ingat Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi setannya mengkonon dibisiki dia madep. Ya, bener. 500 miliar. Tadinya dikit-dikit ya korupsi itu, latihannya. Dikit-dikit aja udah mahir ya wis. Masya Allah. Coba di Departemen Keuangan itu ada aliran dana yang nggak terpantau, itu artinya raib 300 triliun. Masya Allah, nggak main-main. Pegawaiannya wong kang batu setan kayak kuna Allah. Wa yaqulan ngucap apa setan Allahu Ghafurur Rahim. Allah sallallahu iku ghafurun zat kang ngapura, rahimun dan kang baha welas. Ya Aliyu ma safaru ahadun taliban al-harama masyian illa kana syaitanu qarinahu wala raqiban illa kana radifahu wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaitan wala nasi ahadun ismallahi ta'ala indal jima' illa syarakahu syaitan fi waladih wa dhalika qawluhu ta'ala wa syarikhum fil amwali wal awladi wa'idhum. Ini taukil dari Allah ini. Sesuai dengan ayat Quran tadi surat Al-Isra ayat ayat berapa? 63 ya. Wes, ayo sekimenah husaniyah sedek bapak. Bapak tahu kalian udah pada ngantuk. Tidur siang jangan lama-lama ya. Jangan kamu dalil nomor so'im ibadah. Nomor so'im ibadah. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Kakek ibadah kok suruh. Ibadah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada taubata wa harrama al-israr. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu la syarikalah katibul athar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Safwatul Akhyar sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatul abrar. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi kang Allah alladzi farada kang wis majibake sapa alladzi at-taubata ing taubat wa harrama lan ngaramake sapa alladzi al-isra ing netepi dosa. Al-israr yang terus menerus atau netepi dosa. Wa syahadu lan naksene sepakaulaan istuna kelakuan la ilaha orang nanda pangeran kang hak disembah illallah ang Gusti Allah wahdahu halis wijine Gusti Allah la syarikalah orang kang nyekutane iku tetep wujud lahu ka Gusti Allah. Katibul athari zat kang nulis pira-pira laku lampai wak wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi katibul athar. Zat yang mencatat
dan mengetahui tindak laku seseorang. Gitu. Katibul athari, zat kang nyatet piro-piro laku lampai wong. Wasyadulan nyakseni sapa kaula anna sayyidina istuna gusti kita wa nabiyana lan nabi kita Muhammad, nyatanya Nabi Muhammad, ya benar, abduhu iku abduhu kaulan Gusti Allah wa rasuluhu lan utusan Gusti Allah. Safwatul akhyari, tur kang dadi pilihane piro-piro wong kang pilihan. Safwatul akhyari kang dadi pilihane piro-piro wong kang pilihan kabeh. Pilihan-pilihan para rasul, para anbiya, rasul kowe akhyar, piro-piro pilihane Gusti Allah. Kanjeng Nabi itu the bestnya, best of the best, the best of the best. Kanjeng Nabi Safwatul akhyar sallallahu moga-moga pada rahmat azim subhanahu Allah wa sallama lad uluk salam sapa Allah alaihi ngat kanjeng Nabi wa ala alihi lan sepiro-piro keluarga kanjeng Nabi wa sahbihi lan piro-piro sahabat kanjeng Nabi as-sadati al-abrar, as-sadati kang dadi piro-piro pemimpin, dadi piro-piro gusti pemimpin bang. Al-abrari kang bagus-bagus kabeh. Wa ba'du lan dalam sawise bismillah alhamdulillah fa hadza ta'liqun, fa hadza makutawi kitab iku ta'liqun komentar. Ta'liq itu komentar bisa, footnote juga bisa. Footnote apa, catatan kaki. Catatan kaki kok dudu berarti sira nyatet nggo sikil. Dudu ngotangan nggo sikil. Itu kan namanya bahasa majas namanya ya. Ya, majas. Dalam bahasa Arab namanya majas, catatan kaki. Dudu nulisnya nggo sikil dudu. Footnote, ta'liq. Ala wasiyati syekh, ingatase wasiyati syekh al-arif billah kang ngawruhi pangeran, kang ngerti memahami Gusti Allah Ta'ala, Abi Ishaq Ibrahim al-Matsbuli, Abi Ishaq Ibrahim al-Matsbuli, Sayyidi Ibrahim al-Matsbuli, wa huwa min kibaril awliya, wali termasuk pembesar para wali pada zamannya. Sayyidi Ibrahim al-Matsbuli dari Mesir. Wafat tahun 877 Hijriah, 1473 Masehi. Ya, Bapak baca di Tabaqatul Aulia itu banyak cerita beliau. Di Jami' Karomatul Aulia juga sama. Karomah-karomah beliau itu. Yang aneh-aneh itu. Dan para wali sepakat tuh. Sebenarnya karomah yang paling top, paling hebat itu mampu meneladani Rasulullah, baik itu akhlaknya maupun ibadahnya. Itu mampu meneladani Kanjeng Nabi. Angel, gak sembarang orang bisa, baik itu akhlak maupun ibadah.
ma thamma karamatun a'zab wa a'la martabatan min mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Imam Abil Hasan Asy-Syadzili itu. Karomah yang paling luar biasa adalah mutaba'ah, manut laku lambai Kanjeng Nabi. Bukan mabur, wali kan bisa mabur pirang-pirang, kan melitik. Kang dudu wali akeh. Bisa mabur, bisa ngilang mabur. Bukan itu. Itu belum tentu karomah itu. Bisa juga istidraj. Bisa karomah juga bisa istidraj. Istidraj cobaan dari Allah, bukan karomah. Kayak sihir itu istidraj itu. Ada orang cerita sama Abu Yazid Al-Bustami. Ya Abu Yazid Al-Bustami beliau wali minal awliya, al-arif billah ya. Si fulan bisa terbang. Si fulan kalau terbang dari sini ke Mekah cuma dalam tempo sekian jam. Kata Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami, alah enggak aneh, enggak apa kayak gitu. Setan aja pintar kayak gitu. Tahu enggak kabar? Setan, iblis itu 4 kali ngitari dunia dalam satu saat, dalam satu waktu berputar mengelilingi dunia 4 kali. Makanya kata para wali termasuk beliau, karomah yang paling luar biasa itu al-istiqomah. Al-istiqomah khairum min alfi karomah. Wal istiqomah khairum ainul karomah. Istiqomah itu artinya menetapi jalan yang lurus, tetap ajeg konsisten menapaki jalan yang lurus yang diarahkan oleh Kanjeng Nabi. Istiqomah itu yang paling top. Bukan mabur, bukan apa, bukan gawe duit. Wah, dulu tuh ada tuh yang di apa penjara polisi siapa itu? Bikin duit miliaran. Duit. Kanjeng Dimas. Ya, Kanjeng Dimas dulu. Orang pada berbondong-bondong di Bekasi itu senang banget kayak gitu. Bekasi itu dengerin Bapak ngomong. Kalau udah bisa bikin duit sekoper datang, sepuluh penipuan. Tuh. Buka praktek kayak gitu di Bekasi, tinggal digubuk, tulis bisa ngandain duit. Duit 1 koper dan 5 koper. Ya. Pas yang jadi 4 koper bawa pulang. Wah, sampai di rumah palsu semua duitnya. Ya ho. Fadha ta'likun ala wasiyati Syekh Al-Arif billah ta'ala bisa Ibrahim Al-Matsbuli thayyaba muga-muga bagusake. Sapa Allah Gusti Allah sarahu ing Saroh itu tanah, saroh itu tanah. Maksudnya tanah pekuburan, ya. Tanah peku. Thayyaba muga-muga bagusaken sapa Allah insyaallah sarohu ing pesareane Sayyidi Ibrahim Al-Batpuli. Tanah pesarean, tanah kuburan. Mudah-mudahan tanah kuburannya diharumkan oleh Allah. Itu maksudnya apa? Maksudnya alam barzakh ya. Di alam barzakh beliau mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Ya kuburannya sih mengkonon-mengkonon iku yang kuburan. Kayak pengen bagus kayak kuburannya ke Fir'aun gede kok. Wa ja'ala lan muga-muga dadake sapa Allah al jannata ing swarga mutaqallabahu ing
gon balik ke Sayyidi Ibrahim al-Masbuli. Wa maswahu lan tegese gon balik ke atau panggonane gon balik boleh panggonane Sayyidi Ibrahim al-Masbuli. Waswahu lan tempate panggonane Ibrahim al-Masbuli. Wa nafa'ana lan muga-muga manfaati yang kita sapa Allah wal muslimina lan pira-pira Islam kabeh bi barokatihi kelawan sebab pira-pira barokah Sayyidi Ibrahim al-Masbuli. Jadi yang nulis ini Sayyidi Ali al-Khawas ini wasiatnya tuh ya. Itu yang dalam kurung tuh syarahnya oleh Imam Sayyidi Abil Mawahib Asy-Sya'rani. Wa adalan muga-muga baleni sapa Allah alayya ing atas kaula wa alaihim lan atas al muslimin min solihi da'awatihi saking baguse pira-pira pendoae ada anu enggak tisu Bapak minta tisu ini di ini aja muter dalam muter-muterin. Wa adalan muga-muga baleni sapa Allah alaihi atas kaula wa alaihim lan atas al muslimin min solihi da'awatihi saking bagusnya pira-pira pendongae Sayyid Ibrahim al-Masbuli. Wallahu ta'ala utusallahu ta'ala halim alur Allah as'alu nyuwun sapa kaula ayan fa'a inyata manfaati sapa Allah bihi kelawan ta'alik wa yaj'ala yang tandadake sapa Allah ing ta'alik kholisan halekang murni kholisan halekang tulus liwajhi kerana keriduane Gusti Allah liwajhi ay liridahu karena keriduane Gusti Allah karena zat Gusti Allah ay lillahi ta'ala ikhlas lillahi ta'ala beramal semata-mata hanya karena Allah itu ikhlas beramal bukan karena makhluk tapi karena Gusti Allah. Baik itu beramal maupun enggak beramal baik beramal maupun enggak beramal innahu karasna Gusti Allah ala kulli syai'in ing atas saben-saben suwiji-wiji iku qadirun zat kang banget kuasa. Awalul wasiyati utawi kawitane wasiat. Wasiat yang pertama. Wasiat yang pertama apa? Belajar istiqomah. Belajar apa? Istiqomah, konsisten, continue, lurus dalam bertaubat. Istiqomah dalam bertaubat. Istiqomah dalam apa? Bertaubat. Kok kayak ning Thariqah Tijaniyah. Pertama kan istiqomah fi taubah dulu dengan ucapan lafaz apa? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah 100 kali. Tujuannya membaca istighfar 100 kali pagi sore itu al-istiqomah fi taubah. Kok ning Thariqah Tijaniyah kok? Ya. Enggak semua thariqah ada istighfarnya itu. Thariqah Tijaniyah istighfar 100 kali. Salawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Kudu ijazah, beli ijazah, beli kena, beli sah. Baca istighfar itu jangan hanya di mulut tapi di hati juga. Di mulut supaya nyetrum ke hati. Jadi luar dalam istighfarnya itu. Supaya istiqomah fi taubah. Istighfar. Jadi filosofi dari al-istiqomah fi taubah itu dimanifestasikan dalam bentuk istighfar. Alaika natepana sapa sira ai ilzam
Ayuhal akhu, ho sedulur lanang. Wahai saudaraku. Ayuhal akh, ya akhi, sama aja. Alaika ayuhal akh, hendaklah engkau selalu, wahai saudaraku, bil istiqomati kelawan jejak lurus, bil istiqomati kelawan jejak lurus, fit taubati ing dalam ngelakoni taubat. Nah ini dibahas taubat itu apa? Ini dibahas nanti sini. Apa itu taubat? Dibahas. At-taubatu taubat fil lughati dalam bahasa iku ruju'u balik. Taubat secara bahasa itu ya balik. Tabaya tubuh balik. Balik maning ning Gusti Allah. Balik maning ning ajarannya Gusti Allah. Maulana melayu-melayu dolan-dolan mendi-mendi balik maning. Pula lagi ke rumah. Rumahnya ini rumahnya milik Allah. Wis. Waya maghrib aja dolan balik-balik karena sandakala. Bukan kesambet balik. Balik ning umay Gusti. Atau batu taubat fil lughati dalam bahasa iku rujuk balik yuqalu diucapaken apa taba lafaz taba. Balik sapa wong ay roja tegese balik sapa wong. Wa fi syar'i dalam syariat iku rujuk balik amma sang barang kana kang ana apa ma iku mazmuman kang dicela fi syar'i dalam syariat. Ilama maring barang huwa kang tema iku mahmudun kang dipuji fi syar'i dalam syariat. Taubat menurut definisi syariat itu pulang atau menarik diri dari sesuatu yang tercela menurut syariat menuju kepada yang terpuji menurut pandangan agama, menurut pandangan syariat. Pulang dari hal yang tercela menurut syariat, maksudnya menarik diri, kemudian dia baliknya menuju terhadap hal yang dipuji oleh syariat. Syariatku ajaran agama, fi syar'i dalam ajaran agama. La taubat itu ada bidayah, ada nihayah. Yang namanya taubat itu ada finish dan ada ujungnya. Ada startnya, ada finishnya. Ada start, ada apa? Finish. Ada permulaan, ada ujian akhir. Kayak kamu daftar sekolah, ujian masuk dengan ujian akhir. Belum ujian akhir udah gak diterima, ujian masuk ditolak. Bagaimana ujian akhirnya? Ya, kan ujian masuk dulu, setelah diterima baru semester. Ada UAS, ada apa lagi itu? Tryout. Ya, sekarang ada tryout. Gak ada. Wah, bid'ah. Ada ujian madrasah, ada ujian ini, ujian praktek. Ada ujian praktek sekarang. Ada. Wis, ada semester, di dalamnya ada PR, ada ini, ada UAS. Baru terakhir ujian nasional, ujian akhir. Itu nihayah namanya. Ada bidayah, ada nihayah. Bidayah itu permulaan, start. Bidayah, ada nihayah itu finish. Itu taubat juga sama. Ada awal dan ada akhir. Apa itu awalnya, apa itu akhirnya nanti dibahas di dalam. Dibahas nanti di sini. Berhubung kalian pada ngantuk semua, takut apa yang Bapak omongin juga apa yang diterangkan dalam kitab ini lulu lantak bersama dengan impian. Udah nanti lagi biar fresh. Wallahu a'lam bishawab.
Ntar kita baca, Bapak baca yang anu nanti. Banyak lah, ini sepermulaan aja dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maula salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin min awwal ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a